Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik saja ya. Nah, kakak juga ingin berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya kalian terhindar dari segala berbagai penyakit. Nah, kakak juga ingin berpesan kepada kalian untuk selalu berjemur di pagi hari dan juga selalu berolahraga sebelum memulai aktivitas. Nah, pada pembelajaran kali ini, kakak ingatkan kembali untuk kalian mempersiapkan buku kalian terlebih dahulu, alat tulis dan sebagainya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya alangkah baiknya jika memulai sesuatu kegiatan yang baik, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kakak harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun pembelajaran kali ini masih tetap harus secara daring atau secara jarak jauh dan tidak bisa melakukan tatap muka. Nah, selanjutnya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang tema 5 di pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran 1. Mari kita mulai. Nah, kali ini di pembelajaran 1, siswa kelas 2 akan pergi melakukan study tour selama sepekan. Pada hari pertama, siswa kelas 2 akan berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung. Nah, Taman Nasional Bantimurung sendiri terletak di Sulawesi Selatan. Ini merupakan gambar dari Taman Nasional Bantimurung. Nah, sambil istirahat, siswa bernyanyi lagu pemandangan. Ada juga siswa yang menyanyikan lagu lain dan juga membaca puisi. Nah, selagi istirahat, kita mendengarkan salah satu teman dari kelas 2 yang akan membacakan puisi yang berjudul Pemandangan. Pemandangan karya Ate Mahfud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang melepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, setelah kalian nanti pergi berwisata, nanti kalian bisa menuliskan sebuah puisi tentang alam. Nah, nanti kalian juga menulis dari judulnya, kemudian temanya sendiri yaitu alam, dan juga kerangka dari puisi itu sendiri. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah. Nah, setelah istirahat dan mendengarkan pembacaan puisi tadi yang berjudul Pemandangan, Benny dan juga teman-temannya melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan, saat mengelilingi Taman Bantimurung, Benny melihat ada sesuatu di jalan. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman, kata Benny. Lalu temannya menjawab, "Wah, ide yang bagus itu Benny." Selanjutnya, botol bekas tadi dibawa Benny oleh pulang. Kemudian Benny berpikiran bahwa botol bekas minuman dapat dibuat jadi pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Nah, bahannya juga sangat mudah, yaitu ada botol bekas minuman tadi, kemudian tanah, air, dan juga tanaman. Lalu,
Beni juga memberikan cara dalam pembuatan pot botol bekas tadi. Ini dia cara pembuatannya, hiasan pot botol bekas. Di sini ada 4 langkah yang harus kita lampaui. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan, yaitu botol bekas, kemudian air, tanah, dan juga tanaman. Kemudian langkah yang kedua, gambar pola sesuai keinginan. Jadi botol bekas tadi digambar sesuai dengan keinginan kita untuk dibuat jadi pot botol bekas. Nah, selanjutnya kalau sudah sesuai dengan keinginan tadi polanya, kemudian kita beri cat warna agar menarik. Dan langkah yang terakhir dalam pembuatan hiasan pot botol bekas yaitu jemur pot yang sudah dicat supaya cepat kering dan bisa digunakan. Nah, setelah mengetahui cara membuat hiasan pot botol bekas tadi, nanti kalian di rumah bisa membuatnya juga hiasan pot botol bekas dengan alat dan bahan, kemudian cara membuat yang sudah dijelaskan tadi, kemudian juga kalian membuat hasil kerjanya yang dimana nanti hasil kerjanya dituliskan ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas itu sendiri bagaimana, dan juga cara membuat hiasan pot botol bekas kalian yang kalian buat di rumah. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan mengukur panjang dari botol bekas. Nah, di sini kakak punya 2 botol bekas. Tentunya 2 botol ini memiliki ukuran panjang yang berbeda. Nah, nanti kita akan mencari jumlah dari kedua panjang ukuran dari 2 botol bekas ini. Nah, ini botol yang pertama ini kita anggap botol yang pertama, dan yang botol ini kita anggap sebagai botol bekas yang kedua. Nah, sekarang kita di sini juga membutuhkan sebuah penggaris untuk mengukur panjang dari botol itu sendiri. Sekarang kita ukur panjang botol yang pertama. Kita lihat. Nah, panjang botol dari yang pertama sendiri yaitu 27 cm. Kita tulis terlebih dahulu 27 cm seperti ini. Kemudian kita ukur panjang botol yang kedua 25 cm. Kita juga tulis di sini 22 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari kedua botol tadi. Kita jumlahkan ukurannya dari panjang botol yang pertama dan juga panjang botol yang kedua. Nah, 7 ditambah 5, 12, kita tulis angka 2 di sini dan kita simpan angka 1 di atas angka 2. Kemudian 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 2 adalah 5, dan ini satuannya cm. Nah, jadi panjang kedua botol tadi jika dijumlahkan menjadi 1 adalah 52 cm. Nah, seperti ini. Sudah paham adik-adik semua? Nanti kalian di rumah bisa mempraktekannya seperti kakak tadi. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya tadi tentang memanfaatkan botol bekas sebagai pot hias atau sebagai pot untuk tanaman hias. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang mengukur suatu benda, panjang benda gitu. Nah, pembelajaran kali ini kakak cukupkan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.